Kami dari Ansor NU Banser Trenggalek di sini mengklarifikasi tentang penyerangan terhadap warga Suro yang kebetulan juga warga NU ketika melaksanakan sholat kok diserang. Kami hanya ingin tahu apa motifnya. Pasca viralnya insiden oknum penganut paham Wahabi Salafi, Desa Suru, Kecamatan Suru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhirnya kuasa hukum korban angkat bicara. Akhir-akhir ini, umat Islam Indonesia tengah disibukkan oleh berbagai kontroversi kelompok Wahabi Salafi. Setelah sebelumnya umat Islam dihebohkan oleh fatwa klepon tidak Islami, lagu Balonku Ada 5 oleh Ustadz Zainal Abidin, istimna tidak membatalkan puasa oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kali ini umat Islam dikejutkan lagi oleh beredarnya kabar tentang perbuatan tidak terpuji oknum Wahabi Salafi. Sebagaimana dilansir dari media nasional suaraislam.co, umat Islam dibuat kaget oleh kejadian di Desa Suru, Kecamatan Suru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur atas perbuatan tidak terpuji salah satu oknum penganut paham Wahabi Salafi. Dalam rilis resmi media suaraislam.co, salah satu oknum Wahabi Salafi dijumpai tengah melakukan tindakan tidak terpuji dengan menendang seorang imam masjid yang sedang membaca kunut saat sholat subuh berjamaah. Tidak hanya itu, menurut penyaksian salah satu jamaah yang melihat perbuatan tidak terpuji oknum Wahabi Salafi ini, perbuatan itu ia lakukan dengan sengaja di hadapan para jamaah sholat subuh di masjid setempat. Hingga kejadian ini membuat masyarakat gaduh dan cemas atas perilaku oknum Wahabi Salafi. Sontak atas tindakan tidak bermoral salah satu oknum Wahabi Salafi, umat Islam Indonesia mengecam keras dan sangat menyayangkan atas tindakan di luar akal sehat manusia itu. Agar lebih jelas, berikut adalah rilis resmi kejadiannya. Sebagaimana dilansir dari media suaraislam.co, dalam liputannya yang berjudul Astaghfirullah, terprovokasi doktrin Wahabi Salafi, pria ini tendang imam saat baca kunut. Suaraislam.co, seorang pria di Trenggalek, Jawa Timur harus berurusan dengan hukum usai menendang imam sholat subuh karena membaca kunut. Pria tersebut diduga terprovokasi doktrin Wahabi Salafi yang sering membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan amalia warga Nahdlatul Ulama. Akibat terprovokasi doktrin Wahabi Salafi, pria tersebut nekat menendang dan menganiaya imam sholat saat sedang membaca kunut. Karena berbeda paham, dia meyakini bahwa kunut tersebut adalah perbuatan bid'ah dan sesat yang tempatnya di neraka jahanam. Dikutip dari Generasi Muda NU, kasus ini sudah ditangani oleh sahabat Banser bersama Kepala Desa Suru, Ketua RT, BKTM Polsek Suru, dan Babinsa Koramil untuk melakukan tabayun kepada pelaku untuk meminta klarifikasi pelaku dan motifnya untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Kejadian ini mengingatkan kita pada kasus pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan alasan menyimpang dari hukum Allah. Seseorang yang ahli ibadah, ahli Quran yang bernama Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali ketika sedang sholat, tulis FB Generasi Muda Nahdlatul Ulama. Maka, atas viralnya kejadian tidak terhormat dari oknum Wahabi Salafi ini, akhirnya aliansi umat Islam yang dikomandoi oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melalui kuasa hukumnya
membawa kasus ini kepada ranah hukum. Menurut penjelasan kuasa hukum pihak korban, bahwa akar masalah kasus pelecehan oleh oknum Wahabi Salafi ini sebenarnya adalah masalah sepele, yaitu kunut subuh, yang memang termasuk masalah furu'iyah. Namun, apa yang dilakukan oleh oknum Wahabi Salafi ini telah melewati batas dan harus dipertegas agar tidak terulang kembali hal serupa di tempat yang lain. Lebih lanjut, kuasa hukum korban imam masjid ini akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendapatkan keadilan bagi korban. Hal ini semata-mata sebagai bentuk dari bagian dari iqamatul adl bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada korban kezaliman oknum Wahabi Salafi. Agar lebih jelas, berikut penjelasan resmi dari pihak kuasa hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kami dari Ansor NU Banser Trenggalek di sini mengklarifikasi tentang penyerangan terhadap warga Suro yang kebetulan juga warga NU ketika melaksanakan sholat kok diserang. Kami hanya ingin tahu apa motifnya, kan juga beliau kan juga warga dalam artian sama-sama dilindungi negara ketika beragama, dilindungi negara ketika bersosial, dilindungi negara juga. Dengan kondisi seperti ini, saya tadi tanya kepada Pak RT-nya ketika ada mediasi, poin-poin apa yang menguntungkan beliaunya. Kalau dikatakan ojo sholat imam minang ini, kok bagi saya kok dan teman-teman kok rasanya kok ajanggar ketika wong meh bodoh Islami lo, terus yang bido kunut naik, wong ngerti kunut ndak Gusti Allah ngoten mawon. Terus tiba-tiba ada punishment, lek nang kene sholat tok ae. Makmum ae aja imami. Lalu nggih, video ada tadi ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ketika mediasi, posisinya beliau juga nggak menguntungkan. Terus yang selaku terduga nih Mas, terduga pelaku tadi juga nggak merasa piye terus piye ngoten. Dihukum apa ora? Terus ini dilanjut apa enggak lah itu. Teman-teman Banser Ansor NU itu di Trenggalek akhirnya, loh, terus piye karepe? Endingnya nanti seperti apa? Pak Fakhrudin merasa terancam, orang oleh ngimami nang kene atau bagaimana, atau ini nanti dikembangkan kita semua sing beda karo aliranku tak ngene kabeh. Kalau memang nggak ada panis dari sini, nggak ada panis dari Polsek, kita ajarkan semua seperti itu. Kalau memang dari sini mengamini cara-cara seperti ini dan tidak ada panis, tidak ada hukuman kepada beliaunya yang menyerang, ya mau mawon kita sepakat semuanya seperti itu. Nah, jadi dengan posisi kita yang seperti ini, kita hanya minta keadilan. Terus kita tidak minta apa-apa, kita minta keadilan. Soalnya kenapa? Ketika pas mediasi, saya tanya tadi BKT ada enggak? Enggak ada. Babinsa ada enggak? Enggak ada. Lah, posisi ini harusnya dua komponen ini harusnya ada. Karena di sini ada yang sakiti. Kejadian Pak Fakhrudin ini ngimami kan enggak sekali itu nggih saksi itu mana nggih. Jadi rentang 1 sampai 1,5 tahun Pak Lurah. Lah, ketika proses seperti itu, apa yang memang daerah sini mengingatkan seperti itu ditondang dhisik, terus banyak dipiting, lah semekdo dijago lah. Buyar, penganiayaan 351 nih misalnya. Beliau tidak sepuh dan itu juga beragama, dalam artinya melaksanakan ibadah loh, orang ujuk-ujuk. Nah, terus ketika Masnya ini bilang, itu buatan tidak ada kunut. Dan tidak ada kunut, kok 1,5 tahun berjalan, oh tidak ada peringatan. Pak Fakhrudin disurati dari RT, dari kelurahan, atau dari BPKT nggak bisa atau mawon. Saya tidak oleh nanti Pak, mau dibengani konco-konco ini kedok kabeh, terus dibengani masjidnya sepi. Nah itu apa tidak ada semacam peringatan. Kami yang menyayangkan seperti itu. Nanti seperti ini dikembangkan dan dulur-dulur yang lain ini tidak paham nalarnya. Ya saya ya tidak pinter kabeh dulur kuwi, tidak paham nalar. Tiba-tiba di desanya sana ada yang Muhammadiyah atau apapun yang tidak NU, terus tiba-tiba ditebas seperti ini, tidak bundas, tidak pernah bertani. Apa nanti itu
saya hubungi Pak Kapolres sama Pak Ditjen. Dan dia terus dari apa kita ninggalek iki? Katanya masyarakat kondusif, suasana kondusif, masyarakat produktif. Lah kita sudah produktif makin. Hari gini loh. Nah, hari ini masalahnya umur, nah, makanya saya tanya, urusan pribadi atau urusan agama? Pak RT mengamini urusan agama. Gitu, sih loh ya. Ini masalah agama, lain pribadi, ranahnya beda Pak masalahnya. Tapi ketika masalah agama, ya masuk tuh harus dikembangkan seperti ini. Nah, ini saya minta masukan dari Pak Lurah seperti apa? Ya tolonglah. Ketika zaman seperti ini 2020 kita membina Kamtibmas yang kondusif. Tolong dari pihak kami ataupun yang sealiran dengan kami untuk mau non NU ngoten mawon di sini ya tolong saling menjaga, saling dilindungi dan saling melindungi. Terus jadi jangan sampai semata-mata kesannya teman-teman nanti sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, NU dan sebagainya kesannya malah wong kini kan baik jahat tuh. Lek ngiling wong dipancal. Itu yang saya sayangkan ngonten Mbak Lurah. Jadi saya mohon cerita yang seperti ini tolonglah kalau memang ada yang bersalah, ya ayo dilineng polsek. Entah itu nanti dari Kapolsek seperti apa, teman-teman ingin melihat hasilnya. Terus gitu. Kalau sampai masuk polsek, seperti apa ceritanya? Itu nanti Pak Kapolsek yang menentukan atau nanti naik ke Pak Kapolres. Saya siap dan teman-teman siap, sahabat-sahabat semua siap mengawal semuanya. Jadi jangan sampai di Pak Fardi ini dibully di sini. Ketika aku ngamin kunut ngelung imami, ada toh undang-undangnya. Ketika beda aliran ndak oleh ngimami, saya pengen tahu. Saya itu advokat goblok, pengen ngerti ini toh undang-undangnya beda aliran ndak oleh ngimami. Saya pengen tahu Pak RT kan ngomong ya, Pak RT ngomong lho, beda aliran sama oleh ngimami akhirnya mau makmum tok. Lah ini gue pengen ngerti ini terus apa misalnya khusus masjid Muhammadiyah, khusus masjid NU. Lah memang seperti itu ya kita siap seluruh kecamatan Trenggalek kita siapin semuanya. Setuju loh nggih? Setuju. Pak RT loh, itu Pak RT loh yang mau sembunyi bener loh Pak Lurah. Pak RT itu sembunyi. Ini khusus. Sebuah tindakan yang sangat tegas. Semoga melalui penjelasan ini tidak terjadi lagi perbuatan serupa oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama sebagai pembenaran untuk menyakiti sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melalui tayangan ini umat Islam Indonesia diselamatkan dari paham menyimpang seperti paham Wahabi Salafi.